Di sebuah kota kecil yang tak begitu dikenal, berdiri sebuah rumah sakit tua yang sudah lama tidak beroperasi. Bangunannya kusam, catnya mengelupas, dan jendela-jendela besarnya retak atau pecah. Rumah sakit itu dikenal masyarakat dengan nama RS Permata Bunda dan sudah ditinggalkan sejak 10 tahun lalu karena kasus misterius yang menewaskan sejumlah pasien dan perawat tanpa penjelasan medis yang masuk akal. Namun, bukan hanya kejadian itu yang membuat orang enggan mendekat. Banyak yang bersumpah mendengar suara-suara dari dalam, terutama suara roda yang berdecit pelan, seperti roda besi berkarat yang digerakkan perlahan di lantai yang sepi. Menurut cerita warga sekitar, di ruang UGD rumah sakit itulah teror bermula. Seseorang pernah menyelinap ke dalam untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita tersebut. Namanya Reza, seorang pemuda yang gemar berburu tempat angker. Suatu malam Jumat Kliwon, ia datang dengan kamera dan senter kepala, penuh semangat dan percaya diri. Ia ingin membuat konten untuk kanal horornya, tanpa tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Reza memasuki bangunan tua itu melalui jendela yang pecah di lantai dasar. Bau apek dan jamur langsung menyambutnya. Langkahnya menggema di lorong sempit yang gelap, hanya diterangi sinar senternya. Dinding penuh coretan, lantai berdebu, dan sisa-sisa peralatan medis berserakan di berbagai sudut. Saat melangkah lebih dalam, ia menemukan sesuatu yang tampak tidak pada tempatnya. Sebuah kursi roda berkarat berdiri di tengah lorong, seolah menantinya. Ia memotret kursi itu, lalu berjalan melewatinya. Namun, suara kecil seperti roda berputar pelan terdengar dari belakang. Ketika menoleh, kursi itu bergerak. Hanya sedikit, namun cukup membuat darahnya terasa dingin. Ia mencoba tetap tenang, menyalahkan angin atau lantai yang miring. Tapi saat ia kembali melangkah, suara roda itu terdengar lagi. Dan kursi itu semakin dekat. Langkahnya berubah menjadi lari. Ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, berharap bisa bersembunyi sebentar. Ruangan itu gelap dan lebih pengap, seperti menyimpan kenangan kelam yang tak pernah ingin dibangkitkan. Saat ia menyalakan kameranya kembali, layar menangkap bayangan samar. Sesosok tubuh tanpa wajah, duduk di atas kursi roda, kepalanya menghadap lurus ke depan, namun tubuhnya bergoyang perlahan. Reza menahan napas. Ia mundur perlahan, tapi roda kursi itu mulai bergerak lagi, kali ini cepat, mengejarnya dalam lorong sempit. Suara decit roda menjadi semakin nyaring, diselingi suara napas berat dan suara logam yang bergesekan. Saat ia menoleh ke belakang, kursi itu sudah tak berpenghuni, tapi suara jeritan wanita mendadak menggema keras di belakangnya, begitu keras hingga gendang telinganya terasa berdengung. Reza berlari keluar ruangan, mendobrak pintu menuju lorong perawatan. Lorong itu penuh ranjang kosong dan selimut usang. Lalu, sebuah suara muncul dari pengeras suara tua di atasnya, padahal tak ada listrik di sana. Suara itu berupa suara monitor detak jantung yang konstan, lalu berubah menjadi datar, dan terdengar suara geraman dalam, seperti seseorang menghembuskan napas terakhir. Seketika lampu neon tua menyala sendiri, berkedip-kedip, memperlihatkan siluet wanita dengan rambut menutupi wajah, duduk di kursi roda di ujung lorong. Tubuhnya kaku, wajahnya samar, tapi matanya, entah bagaimana Reza tahu, dia menatapnya, tatapan tanpa ampun. Reza berlari lagi, kali ini menuju lantai 2, tempat bangsal pasien lama. Ia mendobrak satu ruangan, menguncinya dari dalam. Ruangan itu penuh catatan medis, foto röntgen, dan kursi roda rusak yang menumpuk di pojokan. Di dinding ada cat yang mengelupas membentuk pola aneh, menyerupai wajah manusia yang menjerit. Lalu ia mendengar suara itu lagi. Krek, krek. Kursi roda di pojokan mulai bergerak sendiri. Lalu satu persatu, semua kursi roda lain yang rusak mulai bergoyang. Seolah ada yang tak terlihat mendorong mereka atau memanggil mereka.
Suhu ruangan menjadi beku. Reza gemetar, mencoba menahan pintu. Tapi tak ada yang bisa menahan kengerian yang sudah terlepas malam itu. Pintu terbuka dengan paksa. Reza terlempar keluar oleh kekuatan tak kasat mata. Saat ia mencoba berdiri, kamera menangkap sosok wanita tadi. Rambutnya menjuntai, wajahnya hancur, kulitnya pucat kebiruan. Tubuhnya diam di kursi roda, menatapnya tanpa berkedip. Dia menunjuk ke arah Reza. Lalu tiba-tiba, ia melayang dari kursi, berdiri meski kakinya tampak hancur, dan berjalan mendekat sambil menggeret tubuhnya sendiri. Di belakangnya, kursi roda itu mengikuti, berputar pelan, terus berbunyi. Krek, krek. Reza tak sempat keluar dari gedung. Kamera terakhir menangkap suaranya menjerit panik, lalu hilang. Hanya kursi roda yang tampak berguling pelan keluar pintu rumah sakit. Kosong, tapi ada bercak darah yang menetes dari dudukannya. Beberapa hari kemudian, warga menemukan kamera Reza di depan pintu rumah sakit, dalam kondisi utuh, namun penuh gangguan statis. Mereka juga menemukan jejak roda yang membawa darah, memanjang dari pintu masuk ke arah jalan, lalu menghilang begitu saja. Dari hari itu, rumah sakit itu tak lagi sepi. Malam-malam tertentu, orang bisa mendengar suara roda kursi yang menggesek lantai, meski tak ada yang masuk. Kadang-kadang terdengar suara jeritan tertahan, atau suara batuk seperti dari pasien yang sekarat. Bahkan ada warga yang melihat kursi roda itu bergerak sendiri di tengah jalan, menuju pemukiman, sebelum menghilang dalam kegelapan. Cerita tentang hantu kursi roda itu menyebar. Konon, arwah itu dulunya adalah pasien wanita yang mengalami kelumpuhan dan dirawat terlalu lama tanpa perhatian. Ia meninggal perlahan dalam kesakitan, tanpa keluarga, tanpa nama, dan tubuhnya terlupakan di ruang mayat selama berminggu-minggu. Ia marah dan menolak dilupakan. Kini, setiap orang yang mencoba menantang keberadaan rumah sakit itu akan berhadapan langsung dengannya. Mereka akan mendengar suara kursi roda, akan mencium bau darah tua dan antiseptik, dan akhirnya akan bertemu sosok itu. Tak semua bisa kembali. Rumah sakit itu masih berdiri, kursi rodanya masih di sana, menunggu. Dan ketika malam cukup gelap dan udara cukup dingin, kursi itu akan bergerak lagi, menyusuri lorong-lorong kosong mencari korban berikutnya. Karena bukan rumah sakit itu yang berhantu, tapi kursi rodanya. Dan kursi itu tak pernah ingin kosong terlalu lama.